Aduh, mana sih nih si Culs nih nggak datang nih. Kita siap banget Fe, nih kan gue tahu banget nih kalau misalnya ke gunung tuh pasti dingin. Ini jaket nih oke banget nih. Pas. Gua bawa. Ini juga nih ya. Gue tempat make up nih. Ini kan gue mau bawa bedak sama handphone. Nah. Jadi kalau misalnya di gunung gue bisa telepon orang rumah takut dicariin. Bener. Ini cocok nih soalnya kan nggak terlalu berat. Kalau berat rempong Bo. Makanya gue juga udah kasih nih yang namanya kotak makeup gue udah banyak, udah gede banget. Iya digabungin aja tuh buat make upnya. Jadi nggak makan banyak tempat gitu. Jadi biarpun di gunung terus tetap cakep ya. Iya bener, ini bajunya kalau naik gunung juga udah oke banget ya. Pemirsa, kita lagi siap-siap mau naik gunung dong. Karena kan biasanya kita kan beach person, banget beach people. Bener. Kita tuh sukanya kan surfing, diving, mancing, bla bla bla. Wet traveler ya. Wet traveler. Sekarang kita pengen nyobain sesuatu yang berbeda. Kita mau naik gunung. Nah, kita janjian sama teman kita. Mana? Lama banget, samperin aja di gunung gimana? Gimana caranya ke sana? Orang gua nggak tahu jalannya. Si Culs mana sih? Udah. Sama si Rizka. Mana Persiapan mana lagi? Tapi ini pakai ginian lo yakin gak apa-apa? Dijamin. Makanya ayo kita samperin ke gunung cepet. Gunung apa kita lupa, kita mau gunung. Tahu mau ke gunung apa? Bener. Mereka yang paling tahu gunung apa. Ya, gue udah gak sabar nih. Ya tas gue udah di luar, lo bawa itu aja. Gue ini aja deh biar nggak ribet ya. Oh ya udah. Baru dicari. Mas Culus. Hai. Sini. Gimana? Udah siap ya? Udah siap gue. Udah siap ya? Hai. Rizka, duduk dulu deh kita. Kamu hadir juga. Mau minum dulu nggak nih sebelum naik gunung nih? Kan takut haus nanti kan. Boleh. Hah? Ini udah siap banget naik gunung. Sejauh ini siap. Kok gue kayaknya salah kostum ya? Kenapa? Kok kalian Udah siap belum? berbeda Ini sama kita saya? udah siap banget sih. Udah. Tapi Apa aja sih persiapannya kalian? Enggak, keluarnya sih emang kita pakai agak heels gini kan. Cuma nanti pas sampai sana sih ada bawa sepatu sneakers juga kan. Bawa sepatu sneakers tapi tetap ada wedge sedikit dong biar tinggi gitu. Iya. Capek banget. Kita mau ke Gunung Sahari apa? Emang gunungnya gue nggak pengen gunung yang nanjak banget, nggak terlalu nanjak banget. Oh, santai. Hah? Gunung nanjak? Enggak, maksudnya kan ada yang ini banget, ada yang santai gitu, yang santai. Ada yang turunan nggak? Yang sliding gitu? Nah, sliding turun. Kalau gunung ke atas kayaknya gue nggak ke bawah. Waduh, kayak kita salah nih, salah banget hari ini udah kita salah. Dress. Makanya ternyata ribet Salah banget ya, ribet banget naik gunung itu salah nih. Nggak boleh pakai ini yang tinggi-tinggi, nggak boleh banyak make upan. Nah, pingin tahu lagi deh kayak gimana sih emang naik gunung itu? Tapi setelah hot trending dulu ya. Pemirsa, saat ini perhatian dunia kembali terpusat pada Bruce Jenner yang kini telah benar-benar mengubah dirinya menjadi seorang wanita. Hal ini juga sempat menjadi berita yang paling dicari menurut Google Trends. Pemirsa, ternyata wajah ayah tiri Kim Kardashian yang telah berganti nama jadi Caitlyn Jenner ini mirip dengan model dan presenter televisi Amerika Janice Dickinson. Menurut sebagian besar pengguna akun media sosial, wajah Bruce versi wanita itu sama sekali tidak asing. Mereka banyak yang berpendapat wajah Caitlyn Jenner terlihat seperti Janice Dickinson, namun dalam versi yang lebih feminin. Beberapa netizen pun bahkan berusaha membuktikan kemiripan mereka lewat perbandingan foto. Jika dibandingkan, foto yang terpampang ini memang menunjukkan kemiripan yang nyata. Bentuk wajah terutama bagian dagu yang sama menjadi alasan kenapa keduanya layak dikatakan mirip. Kemiripan Bruce Jenner atau Caitlyn Jenner dengan Janice Dickinson juga diperkuat dengan gaya rambut mereka yang hampir sama. 2 inches tall, welcoming, and a little apprehensive. Sebelumnya Bruce Jenner untuk pertama kalinya tampil ke hadapan publik setelah mengumumkan rencananya untuk menjadi seorang transgender pada April lalu. Dalam akun Twitternya, ia juga sempat merilis cuitan yang menjelaskan begitu bahagia dirinya setelah menghadapi perjuangan panjang untuk hidup sebagai diri yang sebenarnya. Nah pemirsa, sekarang giliran Anda yang memberikan pendapat tentang penampilan mereka. Nggak terima ya cakepan dia dari gue. Tapi oh my god, kebayang gak sih pemirsa, ini orang udah 65 tahun ya, terus tiba-tiba memutuskan untuk transgender, mengubah gitu jadi wanita, jadi Caitlyn namanya. Kebayang gak sih perasaan anak-anaknya? Kebayang gak lo kalau jadi anaknya gimana? Kebayang Lo kan sih. biasanya punya bapak ya, terus sekarang jadi punya ibu dua Punya gitu. ibu dua. I love my mothers gitu ngomongnya. Tapi cantik banget ya si Bruce Jenner jadi Caitlyn Jenner. Kalian ikutin Cantik, gak sih? cuma alisnya kurang tebel dikit tadi ya, kita tebelin lagi nanti alisnya.
Kita juga masih ngomongin soal naik gunung, kira-kira persiapannya apa aja, karena kita juga pemula gitu. Ini rookie banget nih, biasanya nggak kebayang nih harus bajunya juga kayaknya salah, harusnya nggak kayak gini-gini banget ya, Bo ya. Kita banyak kan bawa bedak daripada bawa makanan. Kita nyemilin eyeliner nanti di Tapi sana. bawa makeup nggak apa-apa dong. Nggak apa-apa lah, harus. Kan kalau misalnya nih di gunung juga kita tetap foto-foto, foto-foto harus tetap keren. Makeup mah harus dibawa. Lo bawa makeup juga nggak? Bawa pelembab. Bawa biar pelem- nggak Lipstick? lipstick, lip balm paling. Lipstick nggak bawa? Oh, oke, oke. Bikin kering. bibir pecah-pecah. Oh gitu. Oh, apanya yang kering? Bibir. Oh, bibir. Apa jadi kata? Ya udah pemirsa, nanti deh kita akan tanya-tanya lagi sama Cul sama Rizka. Kayaknya kita salah banget. Nanti abis ini langsung ganti baju deh kalau mau naik gunung ya. Bener, Tetap di bener, sini bener. Trending Topic Jak TV. Pemirsa, namanya kegiatan outdoor gitu kan, outdoor activity, kita harus menyesuaikan gitu, harus bawa sesuatu yang emang benar. Kalau misalnya salah ya gimana, namanya naik gunung harus persiapan banget dong. Makanya kita juga, ini ada Jules, ada Rizka yang udah expert banget nih kalau soal gunung-gunung, bawanya apa aja. Iya, Kita bener. tanya langsung nih. Temennya udah lama, Kira-kira tapi apa? kita baru pingin naik Baru gunungnya gunung sekarang. kan. Terus? Biasanya harus disiapin apa aja. Kita kan udah salah nih persiapannya dengan heels, wedges, make up, udah gugur kita gugur. Gugur, Bo. Yang benar Salah. tuh apa? Siapa yang mau jawab? Kakak deh. Ladies first silakan. Oh, ladies first. Salah. Ya untuk pemula naik gunung sih standarnya biasanya karena naik gunung di gunung itu pasti kan dingin. Itu paling utama banget jaket buat orang yang baru banget pemula. Dan untuk tidur itu udah safety banget, hampir semua orang naik gunung pasti bawanya sleeping bag. Sleeping bag. Itu udah menutupi kita seluruh badan, bikin kita lumayan hangat lah. Sleeping bag, jaket, sarung tangan, terus headlamp itu untuk penerangan kita. Karena nanti ada juga kan kita trek gunung yang ada summitnya yang kita harus jalan tengah malam. Kita harus Oh pakai. my god. Contohnya gunung apa tuh kalau ada summit jalan? Ada Gunung Mahameru, Gunung Rinjani yang memang ada trek untuk summitnya dia. Dan kita harus jalan tengah malam sampai mengejar sunrise. Kenapa sih kita harus jalan tengah malam sih? Itu yang tadi saya bilang itu untuk mengejar sunrise. Karena kita pengen lihat sunrise-nya. Sunrise-nya. Oke, dan Dan kalau di kalau- Semeru nggak boleh lebih dari jam 9 pagi memang ya. betul. Itu. Ya nggak sih? Rinjani kan juga. Kan Suhogi kan almarhum gara-gara kelamaan di situ ya kan? Oh gitu ya, Bo Karena ya? Rinjani juga gitu. Oh oke, tapi setiap gunung itu, I know gitu, tiap gunung pasti dingin gitu. Tapi sedingin apa sih, tiap gunung akan beda-beda gitu ya? Ada nggak sih yang sampai di Indonesia nih, ada nggak sih yang misalnya di bawah 10 degrees gitu? Atau Kebetulan sedingin apa sih? Gue nggak suka dingin soalnya, Bo. Kebetulan kemarin di akhir Mei ini saya baru turun juga dari Semeru, tepatnya tanggal 25 Mei, bertepatan sama hari ulang tahun gue. Wih! Oh iya benar. Iya. Terus pas banget di sana tuh di Ranukumbolo emang gue ngerasain yang Dingin namanya banget ya? hujan beku itu di situ air jadi es batu. Air jadi es batu. Tenda-tenda kita dikelilingi sama es Ya batu gitu. ampun, aduh banyak banget ternyata ya keajaiban Dingin. dari yang namanya naik gunung itu ya. -4, Bo. Apanya? Gokil, minus 4 ya, Dinginnya. Bo. Oh kirain kelakuan ya kan? Minus apa kaget lu? Tapi mendingan kita kelakuannya, lihat Bo. top trending dulu ya, karena semakin luar biasa. Headlampnya mana sambil lihat dong aku. Oh, lihat headlamp. dong. Balik lagi di trending topik Jak TV. Aduh aku penasaran nih. Aduh ya kan, udah kayak beruang belum gue? Ini peralatan-peralatannya ya. Ini apa sih, Itu Cus? buat apaan sih? Headlamp buat penerangan. Kayak gimana? Di sana mau gelap-gelapan. Berarti tuh di hati aku kurang terang hatinya. Aura lu gelap. Tapi Cul sama Rizka Feve, lo tau gak sih berita soal anak IKJ yang katanya meninggal saat kampanye kebersihan di Gunung Gede? Ini ada informasinya nih, buat pemirsa di rumah juga harus hati-hati banget kalau naik gunung, harus dalam kondisi yang fit. Karena katanya korban waktu naik gunung itu ini dalam lagi sakit tapi nggak kasih tahu kondisinya lagi sakit sama teman-temannya. Makanya kita lihat sama-sama, ini dia ya, ada gambarnya ya. Nih, korban bersama rombongannya tergabung dalam mahasiswa pencinta seni dan alam IKJ berjumlah 31 orang mendaki sejak Sabtu. Dan korban saat memanjat dalam keadaan sakit tapi nggak kasih tahu kondisinya ke teman-temannya gitu. Jadi pada saat pertengahan perjalanan banyak anggota rombongan yang membawa misi bersih Gunung Gede itu mengaku sakit. Dan saat itu petugas TNGP sudah melakukan evakuasi terhadap peserta yang sakit. Tapi korban tidak sempat terbawa oleh tim evakuasi karena banyaknya peserta yang dibawa turun dan jumlah petugasnya yang terbatas. Dan korban meninggal pada Selasa pukul 12.0005 di alun-alun Surya Kencana, Desa Sukamulya. Jenazah dievakuasi oleh tim TNGP sekitar pukul 8 pagi tadi. Jadi emang bener-bener kalau misalnya naik gunung harus kondisinya fit banget ya. Kalau sakit sedikit emang nggak boleh ya. Itu kenapa tuh sakitnya kira-kira tuh?
Iya, yang sakit yang tahu ngerasain sakit dia. Nah, lu kenapa nanya sama dia? Dia kagak tahu juga. Kan anak gunung. Ya, Ade. Anak mak saya anak ketoprak nih. Apa-apa nggak ngerti nih. Salah Tuh, kan kan? gua. Bukan gitu ya. Dia Itu kalau kalau asma kah atau apa? dia nggak tahu Nah, beritanya. standar. Standarnya apa? Standarnya tuh biasanya kedinginan tuh Pobi itu. Oh, kedinginan ya? Terus kadang ada juga kan beberapa simaksi pendaftaran di gunung itu ada yang mengharuskan untuk pakai surat keterangan sehat. Dari? Ada yang tidak menganjurkan, ada yang tidak harus untuk pakai surat keterangan sehat. Menurut saya itu salah satu kritik juga untuk para penjaga simaksi gunung itu untuk mengharuskan setiap pendaki untuk memberikan surat keterangan sehat. Oh Oke. gitu ya. Biasanya emang kalau misalnya kita kedinginan, pasti kan kita juga kalau lagi naik gunung, namanya juga di gunung pasti kedinginan. Apa sih langkah pertama yang harus dilakukan biar kita nggak terkena penyakit yang apa sih namanya hipotermia ya? Iya, hipotermia. Itu gimana tuh caranya? Peluk kali ya? Selain peluk bawa pasangan. Bisa banget. Emang itu Si Abang udah bisa baik. banget si Abang. Bismillah sebelum tadarus. Bismillah. Bisa Bawa terus. pasangan biar tetap anget, bawa jaket ya. Terus ini contoh-contoh yang dibawa. Ayo dong kita obrak-abrik nih barang-barang. apa ya? Bawa Pakein apa dulu. Nah. Diam ya. Ya, lepas lagi. Nggak bisa diem di sini. Nggak cukup, nih aja gue yang pakai deh. Oh, ya, ada. Nih. Ini cuma buat penerangan. Di sini doang kan? Ya. Nih, aduh. Nah. Waduh, Kepala waduh, gue waduh. sakit, aduh. Bo, berasa jadi Nih, baru kali ini beban hidup gini nih, lebih. bawa Baru pakai kali ini. ini juga gue ngeliat orang kayak gini. Nah, nih Anak kan. gunung ya? Weh, besar pasak daripada tiang nih, gedean dia dari gue ya kan. Gedean daripada lu. Nah, ayo kita naik Tapi kalau misalnya Era. aduh ya ampun. kayak beruang. Jalan dulu Jalan. gue. Temenin dong ya kan sebagai pasangan ya. Kalau naik gunung gini nggak? Enggak. Apa jadi kata lah Uma? Tapi ini berat Nggak loh. pakai heels Ini juga, berat Kak. pemirsa. Lebih berat daripada beban hidup saya ternyata. Tapi itu Lebih berat keberatan daripada berat Anda. badan lo. Iya, Bu. Ini berapa kilo sih? Ini hanya 45 sampai Oh, 50. cuma 45. Tapi untuk badan-badan yang proporsi apa kayak VV gitu yang kecil gitu ya. Iya. Enggak Custom, dikasih gua tas yang custom. kayak gitu juga dong. Tasnya kayak gini juga boleh Bisa. dong. Ada depek namanya kan. Kalau ini kan udah sebutannya carrier. Ada depek lebih kecil lagi tuh. Ini depek kan namanya kan Iya. yang ini. Nih, berarti lu bawanya kayak gini, V. Kalau kayak gitu lo keberatan juga kali bawa. Ngap gua nih. Enggak, ya Ngeliat gua ya udah ngap gua. Bukain dong, Bang. Bantu Neng bang. Bang dibantu Nengnya. Aduh, beneran nih, Bang. Sulit Males nih ya. tuh. Nih pemirsa, kita lihat di tengah-tengah sini juga ada sleeping bag. Boleh lihat nggak sih sleeping bagnya? Ada. Nah. Ini dalamnya itu polar. Apa? Polar. Oh, polar. Jadinya anget dalamnya ya. Terus apa lagi selain itu? Ini penting banget nih biar nggak kayak tadi kalau sakit. Apa Rizka itu? Obat-obatan. Obat-obatan Oh, ya? obat-obatan. Biasanya obat-obatan yang apa aja sih yang dibawa? Oh, Rizka jiwanya Pak MR ya. Coba dibuka. Iya. Biasanya apa ya? Kayak Nih, bawa apa ya? plester, Perban udah harus pasti banget ya, Alkohol. bawa alkohol. buat ikat kalau Bawa- misalnya ankle-nya kena. Oh, ada yang keciklek, ada yang kepelitak gitu ya. Iya, kalau kita Apa pakai tuh heels kayak gini pasti kepelitak. Keciklek tuh bahasa apa ya, Bo ya? Kalau kita pakai begini pasti ya. Pakai heels. Pasti kecelik. Itu kalau di tas lo ada apa aja? Tas gue ada kaswari, ada Kaswari apaan kobra. sih, Bo? Susah nih, Nggak. hari-harinya di pramuka ini. Anak Pasar gunung pramuka. gila. Masuk bro. Masa ada burung di tas? Standar lah, gue bawa Sleeping bag, jaket. sleeping bag, baju ganti, alat mandi. Nah, ngomongin baju ganti, berapa kali nih kalau di gunung tuh harus Kita ganti harus baju? bawa- Tergantung kita. Astagfirullahaladzim. Gonggong ya bintang Tergantung tamunya. kita. Kaget nih tante. Gimana sih? Kita harus bawa berapa setel tuh baju? Tergantung ganti? kita mau perginya berapa hari. Kalau misalnya biasanya naik gunung berapa hari? Biasanya Ini gue lempar juga nih bintang tamu nih. Ya kan Tergantung gunungnya. Tergantung gunungnya. Misalnya contohnya gunung apa berapa hari, gunung apa berapa hari gitu. Kayak gunung Oke, apa mau gunung Gede. apa? Gunung gede berapa hari? Duh, gunung gede boleh. 2 hari. 2 hari mah cukup gunung 2 hari bawa baju berapa? 3 setel lah. 3 setel. 3 setel itu boleh bawa rok gitu. Boleh kalau Dress. Boleh nggak ribet kalau yang nggak ribet kalau mau digigitin hewan-hewan. Ini yang nanya mau ditanya sama-sama nggak beresnya. Kita nih, daripada penasaran dia pakai baju apa, kita lihat ya Kita lihat keseruan mereka nih. sama-sama nih. Mereka pakai baju apa tuh persiapannya? Ya. Nih.
Kecrek. Nah, Rizka ya? Rizka sukanya Iya. selfie. Rizka. Nih, Rizka. Di belakangnya ada siapa tuh, Kak? Itu teman-teman mereka solo trip sendiri dari Jakarta, Makassar, Balikpapan, Enak ya ketemu teman-teman baru ya. Gunung apa sih nih? Rinjani. Wah, Rinjani. Fe, waktu kita ke Rinjani dulu kita naik ojek. Maksudnya? Sama naik kuda. Anak Nggak kuda. sanggup kita. Nggak sanggup, Ih, Mbak. bagusnya. Nah, ini apa nih? Nah, ini di Gunung Batu yang kemarin juga ada yang meninggal di sana. Oh, kenapa meninggalnya? Yang karena mereka dia kan lagi treknya lagi licin, terus hujan. Dia Terus? fotonya foto loncat. Oh my Kepleset, God. karena emang treknya cuma satu jalur doang. Terus kenapa dia foto loncat ya lagi di Terus sini? kenapa? Terus kenapa meninggalnya keceklik? Jatuh. Gue kaget kalau dia yang jawab. Coba lu nggak usah jawab dah. Baik Ini apa ya, nih? baik. Ini apa nih? Ini keren banget nih awan sama. Rinjani. Keren banget ya. Itu kayak savana ya. Kita Iya. kayak ke tempat dinosaurus gitu gak sih? Enggak. Si abang Jauh. mana lu abang? Nggak kayak tempat dinosaurus lu ngarang. Ih bener loh. Kayak kalau di Semeru kan yang savana. Ih bener-bener. Ini Bukan. keren banget. Ini si Rizka bukan? Iya, ini Rizka. Rizka di mana? Ini pas mau muncak di Rinjani, itu Rinjani. bawahnya Sagara Anakan, Apa namanya? Bawahnya segara Segara anak. anak, Apa iya. itu danau? danau. Oh, bisa berenang nggak di situ? Bisa. Boleh. Segara anak. Boleh juga ya. Dan situ juga Boleh emang lah. di Rinjani ada air terjun dan langsung air panas. Oh, ada air terjun Jadi sama air biasanya panas. pendaki langsung pada berendam di situ. Biasanya kalau misalnya ke Rinjani berapa jam sih? Nih di mana nih? Ini Rinjani treknya emang Berapa jam nih? miring banget. Naik sampai ke atas. Oh boleh pakai tongkat ya? Kagak boleh. Trekpol. Oh apa namanya? Trekpol. Trek apa? Oke. Trekpol. Iya, kamu berapa jam nih sampai ke puncak? Emang jalannya tuh nikmatin banget pemandangan. Jadi Rizka jam 2 naik, Hah? nyampe atas tuh jam 11. Jam 2, Pak. 2 apa nih? 2 malam. 2 malam. Sampai jam 11 ya. Oh my God. Gila. Menyerah ya, Bo, kita, Bo. Ini gimana nih? Nih. Ini saya ini. Bidadarinya nih, bidadarinya nih. Oh yang cewek itu yang pakai baju pink kamu Culs? Itu. Ini Ya Culs ampun, juga. cocok banget Ini nih. keren banget ya. Warna-warnanya di mana nih sih, Culs? Ini di Kawah Ijen. Oh, ini Kawah Ijen. Ini banyak belerangnya nih ya. Iya. Banyak yang tukang belerang naik turun, Iya. naik turun. Iya. Bener. Ini gue pernah. Tadi terus Nih. Cakep. Nih, cakep. ya ampun. Rizka, jam 2 pagi sampai 11 Itu bubaran pabrik atau gimana? Lama banget kayak Iya, kerja sebenarnya. shift pabrik. Karena Luar biasa loh. ya Break. kan Kalau nikmatin banget itu. nikmatin banget perjalanannya, jadi nggak perlu terburu-buru gitu naiknya. Iya. Kalau ngomong sama Veve, ngomongnya bubaran pabrik ya, Bu ya. Nggak enak ya. Nanti kita akan tanya lagi kira-kira kesulitannya di gunung apa, Tadi kan baru Rinjani kan, dan masih banyak gunung-gunung lain Bener, yang pernah Indonesia. lo pernah Naikin. naikin gitu ya. Ya udah, jadi jangan kemana-mana karena abis ini kita langsung tanya lagi nih. Kita mau ke gunung apa sih nih sebenarnya? Kita mau Gunung jalan- Sahari. Gunung Sahari. Kita bicarain topik Jak TV. Misalnya naik gunung kan harus disiapin dulu dong ya. Jadi minum dulu biar nggak capek. Kita kan harus tenaga, harus kuat, stamina juga harus terjaga gitu ya. Kita masih ngomongin soal peralatan-peralatan apa aja yang harus dibawa untuk gunung. Tapi baru ngeliat peralatan-peralatannya aja udah seberat itu, kayaknya kok kita udah nyerah ya, Bo ya. Makanya. Capek banget gitu. Manja ya kita ya, manja ya. Aduh, tapi semua orang tuh bisa naik gunung gak sih? Bisa, tapi Bisa ya? minum dulu. Bentar ya. Sejak kapan sih kalian naik gunung? Terus kenapa tiba-tiba kalian tuh suka banget jadi pencinta alam yang suka naik gunung gitu? Kira-kira sejak kapan tuh sukanya tuh? Kalau Rizka baru dari tahun 2013 kemarin sih. Karena Pas kuliah? Enggak, udah Udah lulus kuliah? iya. Ah, oke. Ini ada cerita juga nih buat pemirsa di rumah. Kalau ini pas kuliah nih, pas lulus wisuda. Jadi ceritanya gini, ada orang, jadi kejadiannya di Amerika Serikat, mahasiswa ini lumpuh 5 tahun, tapi habis itu mampu berdiri saat wisuda. Gitu. Coba kita lihat sama-sama ya. Kira-kira beritanya seperti apa. Jadi peristiwa mengharukan ini Iya. terjadi dalam acara wisuda yang diselenggarakan Luther College di Amerika Serikat gitu. Wow. Jadi namanya Chris Narson, salah satu wisudawan yang sontak membuat suasana menjadi penuh air mata bahagia. Oh ya ampun. Gitu, karena dia udah 5 tahun lumpuh, tapi waktu wisuda mungkin karena saking excited, saking bahagianya gitu ya, Bo ya, bisa berdiri saat wisuda. Nih. Kalian udah pada lulus kuliah belum sih? Alhamdulillah. Udah ya. sebelah. Waktu zaman-zamannya kuliah ikutan pencinta alam gitu yang suka naik gunung gitu. Aku sih enggak. Kamu enggak? Enggak. Oh, oke. Nih kita masih lihat. Ampun. Ah, udah ya. Sedih Selesai ya. Sedih ya. Aku langsung gimana tuh rasanya? Pasti kan keluarganya juga happy.
Tadi Iya ada ya. pacarnya juga happy ya kan. Keajaiban ya Boy ya. Keajaiban. Nah, Iya. suka ketemu keajaiban juga gak sih kalau di gunung? Kira-kira apa sih yang bikin kalian tuh ngerasa wah ini gila 9 jam gue jalan, it's worth it banget Iya. gitu untuk naik gunung. Kira-kira apanya sih yang bikin kalian ngerasa kayak gitu? View-nya sih Rizka. View yang bikin kamu edik tuh untuk terus naik gunung tuh pemandangannya ya? Ya, Rizka pingin nggak tahu kalau di sana tuh kayaknya kita refresh aja gitu, enak. Kalau Jules kenapa Santai. Jules? View memang salah satu faktor kenapa kita suka naik gunung. Selain itu juga kemandirian pribadi kita juga untuk Yang manja-manja. ya. Yang manja-manja lupain aja deh, soalnya di sana nggak ada tuh ya, lo bisa misalnya tas lo bisa dibawain sama siapa gitu. Kalau manja-manja kan biasanya bawain dong berat gitu, nggak ada kayak gitu-gitu ya. Dan kebetulan gue memang suka masak kan, jadi setiap gue naik tuh pasti gue koordinator masak. Oh, ibu PKK ternyata dia. Bapak. Bu RT, Bu RT. Konsumsi. Tapi ada cerita yang paling ini nggak sih mengesankan ketika kalian naik gunung? Entahlah itu cerita misalnya lo ternyata ketemu apa, terus tiba-tiba di jalan cuacanya seperti apa, ketemu cuaca ekstrim atau gimana? Coba Jules pernah nggak? Kalau gue paling berkesan banget, paling ingat itu ada salah satu gunung di daerah Jawa Tengah, itu Gunung Merbabu namanya. Oh iya, Merbabu. Gunung Merbabu itu waktu kesana pas banget kita mau turun ke bawah itu posisi udah gelap malam, hujan deras. Gue udah pakai Hujan, raincoat gitu, tapi tetap basah juga kan dalam kayak semua. Untuk berhenti itu dingin banget, malah yang lain ada beberapa teman gue tuh malah buka tenda, tapi gue nggak buka tenda di situ. Gue memaksakan untuk turun ke bawah. Sementara gue sendiri, Nih. gue sendiri nggak tahu treknya itu seperti apa dan bagaimana. Karena itu baru pertama kali juga naik Merbabu. Di Merbabu. Wow, ini di Merbabu. Ini bukan? gokil Bukan. banget sih, gue ngelihat foto-fotonya dari tadi. Nah, ini yang ini worth it banget Ini di sih mana, kalau lo Rinjani? naik gunung Bukan. kayak gini Mahameru. ya. Mahameru. Oh my Oh, tanjakan god. cinta ya? Ya Itu yang tadi. Tadi tanjakan cinta ya. Ini di mana nih? Ini di Papandayan. Lo bisa bawa ini apa sih? Ini namanya hamuk. Oh hamak ya? Lo bisa bawa hamak juga? Oh pasti dong, setiap naik pasti. Oke, nih apa Ini sih Rinjani. bacaannya? Wah, ini nih yang bikin suka merinding nih. Dia bawa something terus kadang bendera Indonesia ya, kadang bendera merah putih gitu loh. Lis you naik gunung. Kalau kita mah di Photoshop aja, Bo. Yang tadi aja Tiba-tiba tuh kita ada di Papandayan. atasnya. Itu Papandayan Ini tadi. sujud syukur gue di sampai Rinjani. Oh ini Rinjani. Oh, itu bersyukur. Oh ya ampun. Oke. Ini Papandayan nih. Oh ini Papandayan nih buat Ada. buat pemula-pemula ya. Ya. Bakso cuankinya di mana? Ada yang jualan bakso. Mana? Ada yang jual bakso. Ini yang air panas. Ini apa? Oh ini air panasnya ya. Oke. Gunung-gunung yang paling sulit buat kalian apa? Buat Rizka apa? Buat Jules apa? Untuk didaki. Kalau Rizka, Heeh. untuk treknya nih Heeh. masih Rinjani kemarin. Rinjani ya. Kalau buat Jules apa? Kalau Biasa aja buat semuanya. Gue enggak ini summit attack-nya Semeru. Semeru. Rizka udah pernah ke Semeru juga? Udah. Buat lo summit attack-nya biasa aja atau? Enggak. Kalau emang Semeru kan begini banget ya. Kalau Rinjani dia tuh muter gini terus. Jadi Es tuh gitu. kita kelihatan banget Naik. treknya gitu. Oh Begini-begini. gitu. Jadi ini kapan ujungnya gitu ya, Boy? Iya. Kelihatan soalnya treknya kan. Kalau Semeru juga kan dia nanjak. Jadi puncaknya itu ketutupan batu. Kita udah nyampe batu itu, ternyata ada batu lagi naik lagi. Tipu-tipu gitu. Tipu-tipu. Itu kayaknya mentalitinya harus kuat banget ya kalau misalnya naik gunung. Karena ketika lo gampang menyerah give up kan lo bawanya pengen pulang. Sebenarnya kalau mau pulang lagi juga udah jauh, Bo. Iya kan? Kalau Kalau naik Semeru gitu. harus kekeh gitu Iya. kan ya. Kamu tuh naik Semeru gimana, Rizka? Rizka Gitu waktu dah. naik Semeru. Waktu naik Semeru hampir aduh kayaknya udah nih nggak kuat nih. Mas sampai mana? Sampai jadi tuh di Semeru ada nanti satu batu itu yang bisa jadi kita bisa duduk. Ya itu pas di situ tuh kayak udah aduh nggak kuat, akhirnya tidur di situ karena Rizka semalaman yang nggak tidur. Terus untung ada kakak Rizka yang baik banget. Siapa? Bangunnya ya. Oh, Ada sama kakak. pangeran. Pemirsa ada kakak tanda kutip. It's getting hot in Oh my here god, gitu. pantesan mereka Apa kadang-kadang sih? berdua-duaan mulu, tau gak sih? Oh, jadi sama kakak digendong naik gitu. Enggak, di webbing. Udah, percintaannya nanti kita bahas lagi tapi habis music chart Kita dulu bahas ya. soal kedekatan mereka ya. Enggak, itu masih bahas It's soal for gunung. the way you look at me. Tadi kan kata Jules nih kalau mau naik gunung harus ada surat keterangan sehat. Nah, akhirnya nih gua ada nih. Jules nih ada surat keterangan sehat, Jules. Dari mana lu keterangan sehatnya? Dari tadi di sini juga lu. Dari Posyandu, ya kan? Apa jadi kata? Ditimbang nggak, Fe? Ditimbang gua tadi. Pakai kain gitu kan ditimbang kalau Bener, pesantren kan? pulang-pulang dapat kacang hijau sama telur setengah mateng. Lumayan kan buat sarapan nih. Mau nggak lo?
Bisa naik gunung gua. 120 kilo. Anjret. Berat amat. Habis makan kecil-kecil Gila, bisa makan apaan gua? Ya, tapi surat kesehatan itu penting banget. Penting tapi nggak semuanya Dan itu mengharuskan. jadi masukan lah untuk para penjaga Gunung-gunung? Ya, gunung-gunung. Emang kalau di gunung ada penjaganya? Ya maksudnya untuk simaksi pendaftaran itu kan kita harus tempat pendaftarannya yang pengelola. Jadi setauku ya itu waktu dulu ospek nih kan naik gunung itu mesti tanda tangan. Gue tanda tangan ya. Tanda tangan apa? Iya, apa Surat masuk keterangan. buku tamu gitu kan. Iya. Ada nama. kita tahu jadi ada berapa orang tim kita itu yang naik. Bener. Terus terakhir yang deg-degannya pas ada kata-kata apa tau gak lo? Apa? Kalau meninggal nggak nuntut siapa-siapa. Gue langsung. Hal-hal kayak gitu yang bikin ya boy ya. Kayaknya beberapa yang Kayaknya dia doang deh yang dapat begitu. Lo berdua nggak pernah dapet kayak gitu kan? Enggak. Enggak, lo doang sih. Gue doang penting. Senior gue jahat ya. Iya. Pas lah kalau jahatin lo. Tapi kalau misalnya naik gunung lo selalu berdua karena tergabung dalam suatu, nggak berdua sih, maksudnya rame-rame Rame-rame, karena tergabung iya. dalam komunitas juga kan. Nama komunitasnya apa sih gunungnya? Cek kecrek. Cekecrek. Kenapa Iya. namanya cekecrek? Basically kan gue selain suka naik gunung, gue juga suka Anak band. Bukan. Kenapa dong? Suka cuap-cuap juga ya. MC juga lah. Kebetulan emang freelance juga di beberapa event organizer dan spontan cek-cek itu kadang kita kalau suka cek sound itu kan suka cek mic itu kan. Oh iya, cek mic, iya. Cek spontan aja jadi. Jadi kalau gue bilang cek, kalian jawab cek. Alhamdulillah kalau udah beberapa tempat yang udah gue datengin. Kalau gue bilang cek, jawab kecrek. Oh ya gitu. ampun. Tapi kalau naik gunungnya di dalam negeri aja, apa kalian pernah keluar juga gitu, di luar negeri juga pernah naik gunung di mana lah, di India lah, entah di mana gitu. Gue lebih suka Indonesia dan Indonesia aja belum habis. The best ya, oke. keren. Tadi kita kan udah denger cek-cek nih. Kita cek. Ada atlet voli cantik. Inikah surga ai? Siapa sih yang cantik? Ini sih kayak mirip-mirip sama Rizka ya kan. Soalnya dia berhijab juga. Nah ini dia ya dari dream.com. Jadi Sabina Altin Bekova. Dan ini dia di dalam foto terbarunya ini ya. Sabina terlihat cantik dengan kerudung warna biru berbalut jaket berbahan jeans. Dan ini dia lagi melakukan perjalanannya saat di momen Masjid Sultan Ahmad. Cakep banget ini. Voli mana nih? Voli pantai? Kagak lah, boleh bagus begini. Cakep ya. Ini atlet voli. Ini atlet voli ya, Bo. Ya ampun. Nah, boleh dong. Boleh, lu parah banget Rizka di sebelah lu masih boleh juga, gimana sih? jadi dia Rizka ada-adaan tulis gua. katanya mungkin Ada-adaan. dalam akun Instagramnya katalah mungkin inikah surga katanya. Iya sih. Apa ya sih? Yang ngomong itu justru bukan surga ke masjidnya, ke Sabinanya. Iya kamu surga. Cakep surga banget. dunia. Surga Ya kayak dunia. lihat Rizka aja nih. Iya, makasih. Bawahnya mau daftar umroh sama naik haji gitu. Kalau lihat dia nih, bawahnya mau daftar kambing sama Maksud lo? Tuh, ngomong mulu Pak. Tahu gini. Lagian lo apa jadi kata? Kurang piknik. Nih, Kurang apa saya? Kurang Kurang piknik. kurang apa? Kurang Oh, piknik. kurang Lo piknik. emang lo tergabung dalam anggota lenong apa gitu? Enggak. Biasa aja. Ini kocak deh kalau misalnya Cul sama Fefe udah ngomong saut-sautan ya pemirsa ya. Kita ngomong lagi soal naik gunung ya. Kira-kira ada tips nggak sih buat pemula-pemula kayak kita yang emang nggak pernah naik gunung dan pengen banget ngerasain terus ngelihat pemandangan yang kayak gitu. Apa sih yang harus kita persiapkan apa aja selain peralatan-peralatan gitu ya, selain mentalnya harus kayak gimana gitu. Terus kan katanya komunitasnya juga suka ngajakin orang-orang yang rookie biar gabung sama kalian naik gunung tuh gimana? Boleh ceritain Satu, nggak? Rizka jawab. Yang penting ini sih peralatan sepatu. Karena sekarang banyak banget pendaki yang kalau sekali lihat naik itu sepatunya ngasal. Coba lihat sepatunya dong Rizka. Rizka, ayo maju. Oh, Kayak kayak di depan nih. gitu. Maju dong. Ya. Coba berdiri, dong. berdiri, Nah, berdiri. temenin nih. Depan. Nah, oke. Beda banget ya sepatunya sama gue. Ini naik gunung tapi di atas kondangan. Ini jadinya. Oke. Ini sepatunya. Namanya sepatu apa Rizka? Apa ini? Sepatu trekking. Sepatu trekking ya. Jadi nggak licin, bawahnya Ini- tuh ada ini. Iya, ada yang Dari macam-macam. Kak Elis bilang apa? Ada Katanya ada giginya ya? di bawahnya tuh? Ya, ada yang beberapa sepatu di bawahnya itu paku. Ada Jadi pakunya kayak ya?
paku buat ini loh, kayak kuda gitu. Kuda? Iya, maksudnya paku yang jadi bisa Tapal? dibuka. Iya. Oh, tapal. Terus besi gitu jadi Pengen bisa delman gue. Paham. pas yang trekkingnya licin atau gimana itu tuh ngebantu Oh, lumayan. ngebantu banget ya. Oke, ini baju udah setelan udah pas banget nih ya. Ini pokoknya. panelnya anget banget kalau Anget banget ya. Iya. Oke, tapi tetap tadi butuh pelukan. Kocak. Tetap, tapi kalau Bukan yang buat ini tapi ya? anaknya bawa Bukan. Jules. Nah, Kalau dia udah punya bidadari sendiri. Kenapa? Udah punya bidadarinya sendiri. Oh gitu. Rizka tuh kalem banget anaknya ya dari tadi jawabnya. Gak percaya anak gunung Nggak begini ya. percaya gitu anak gunung tuh kayak gini gitu Kalau ada apa-apa bentukannya. di gunung, tolong. Udah nyampe atas tuh temen-temennya kayak nggak denger. Jadi tadi udah Walahan. dikasih tahu ya, tadi apa aja yang harus dibawa, disesuaikan dan katanya nih harganya mahal-mahal banget. Oh bener gak sih? Katanya sepatunya mahal, tasnya mahal. Bener nggak sih kayak gitu? Untuk dapat kualitas yang bagus sama Emang temanya sih backpacker, tapi kantongnya nggak backpacker. Iya kan naik gunung kan keluarin uangnya banyak kan? Iya nggak sih biasanya paling mahal apa sih? Carrier lumayan mahal. Carrier mahal banget kan? Nah, terus- Sepatu ya semua peralatan gunung lumayan lah. Makanya kita Bisa juga nyewa tapi ya? Oh bisa. Oh, ada Kebetulan kita penyewaannya juga ya? Menyewain juga di Pacet MDPL. Pacet? MDPL. Itu buat teman-teman yang baru pemula naik gunung yang belum punya peralatan lengkap. Gue sama temen gue menyewakan beberapa alat gunung juga. Namanya Pacet MDPL. Kalau sama aku gratis tapi kan? males banget. Pandaian ada ininya. Modal nyentuh-nyentuh doang gratis gue. Udah berapa gunung sih yang udah kalian daki Berapa selama ya? ini? Dihitungin nggak? Apa ya? Kalau Rizka berapa? Rizka sih berapa? nggak ngitungin. Kira-kira Belas. berapa? Kira-kira belasan? Belasan Puluhan? lah. Belasan ya? Udah belasan gunung ya? 2 tahun belasan ya. Makanya, Hebat ya. bulan apa yang paling bagus untuk naik gunung? Mei. Mei. Karena itu Cuacanya- bulan ulang tahun gue. Sama dong kayak gue. Iya, iya. Udin susah Mei sih dia ngomong. kayak Semeru tuh Romlah. bagus banget bulan Mei. Mei untuk bagus untuk Semeru karena Iya, cuacanya pas, nggak dan hujan, apa lagi panas namanya? gitu ya. Apa kan namanya? Apa? Itu yang turun tanjakan cinta tuh. Oh, tanjakan cinta itu. Oh, tanjakan cinta. Oke, nanti deh kita habis ini kita nanya tanjakan cinta karena kayaknya kalau misalnya di antara apa yang suka naik-naik gunung tuh tanjakan cinta tuh terkenal banget. bener. Itu ada di gunung apa dan kenapa namanya tanjakan cinta sih nanti habis ini kita tanyain tetap di Trending Topic Jak TV. Pemirsa, kalau ngomongin soal tanjakan cinta di Gunung Semeru, emang tanjakannya kayak gimana sih? Maksudnya kalau misalnya habis naik tanjakan itu kita jadi jatuh cinta gitu atau gimana gitu? Kita pengen tahu, tanya-tanya tuh sama Rizka. Emang kenapa disebut tanjakan cinta? Katanya ada ceritanya kenapa disebut tanjakan cinta gitu. Kalau siapa yang namain atau nggak kenapa tanjakan cinta Rizka kurang tahu. Cuman kalau misalnya kita pengen, maksudnya misalnya Rizka pengen Kacus jadi cewek cowok, kan? Terus naik itu tanpa harus Nggak boleh nengok ke belakang. Kalau nengok ke dan belakang harus nggak akan nyebutin nama jadi. dia terus. Oh, bahwa kalau lo lagi suka sama seseorang lo harus ke tanjakan cinta gitu Oke, kan. siap gue. Nah, tapi yang ini juga lagi banyak yang cinta-cinta nih karena lucu banget. Kita mau lihat yang lucu-lucu dulu. Oh, mana? Oh iya, ada meme. Kita lihat sama-sama Nah. ya. Nih, baca. Oke, siapa yang akan Anda tolong pertama? Terus bawahnya gebetan, Sahabat. mantan, pacar, selingkuhan. Yang pertama selingkuhan ya, Bo. Siapa yang akan Anda tolong pertama katanya gitu. Yang paling pertama adalah Mantan, Bo. Mantan nih. Gue sih enggak. Selingkuhan kayaknya ya. Oh, mantan. Masih ada pahit-pahitnya berarti. Bahasa Inggrisnya, orang yang selalu melindungimu dalam kesusahan ikut senang dalam kebahagiaanmu. Kok susah sih? Emang apa? I am. Orang yang selalu langsung banting handphone. sakit. The best thing in life are free. Hugs, smiles, friends, kisses, family, sleep, love, laughter, good memories. Iya benar ya, semuanya tuh free loh kalau Naik misalnya. gunung itu part of the good memories ya. Iya sih, tapi it's Semuanya dapat. Semuanya dapat. Friends. Iya, but it's expensive ya. Kita sewa. Nyewa aja Bo, kalau nggak punya uang ya. Nih, Ayo, Jules. Kamu kenapa? pertanyaan yang selalu sama. Aku nggak apa-apa kok. Kebohongan yang selalu sama. Bener ya? Buat Kalau cewek. ada masalah lo pasti pilih nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Tapi kalau di gunung kesel, jangan gini ya. kesel. Di gunung jangan gini nih. Kalau ditanya beneran jawab. Nih, Nah. baca Ini Fir. yang ulang tahun bulan Mei. Wow. Ulang tahun dulu. Lihat semua hadiah ini nih. Ulang tahun sekarang. Lihat semua pemberitahuan ini. Oh. Pemberitahuan apa sih maksudnya? Itu update Update. sosmed. Oh, siapa aja udah ngucapin di pet, Iya. di Twitter ya, Bo ya, di WhatsApp gitu. Kalau Iya, dulu sekarang jarang ngasih hadiah, ngasih komen doang. Iya iya betul. Dikasih lo aja gitu udah seneng ya, Bo ya, dikasih love gitu. BBM. D, cihuy 5 menit
kok Belum belum R ya? R ya 5 jam. Di read 5 hari. Gak dibales juga, gue nyerah. Capek banget. Sakitnya Emang tuh pernah di kayak gitu sini. nggak? Pernah kayak gitu nggak? Di read Iya. doang nggak dibalas? Pernah ya? Nah, kalau gue sih belum pernah. Ya Allah Rizka, baik begini Soalnya loh, nggak punya dia kalau naik BBM. gunung bawa Quran loh, masih ada yang nggak ngerit dia Waktu BBM pertama tuh. kali Kenapa? naik bawa Al-Quran yang kecil, karena pertama kali kan takut kenapa-napa gitu. Oh, oke. Tapi emang selalu ada kejadian mistis nggak sih? Ada, pasti ada aja. Makanya kita harus benar-benar take care of ourselves, jangan Iya. berbuat macam-macam, jangan ngomong macam-macam, karena kita nggak pernah tahu apa yang akan alam perbuat buat kita. Ya nggak Iya, sih? Coba. Nah. Sekarang kan kita kayaknya kalau ke gunung tadi udah ngobrol-ngobrol, aduh kayaknya aku menyerah aja deh, aku kayaknya nggak jadi ke Ya, gunung. jangan dong. Kita naik bareng yuk. Gua lelah Ya, akan deket-deket semua ke ini. Pandayan. Naik Ada gunung. Pandayan gimana? Gua dari tadi nggak Mau lihat ada ngapain? tukang jualan. Gua mendingan naik gunung di sini aja ya kan. Kita camping di sini aja Nih, maksudnya. Camping di sini Be. aja. Ya udah. Pakai sleeping capek bag. banget gua ngeliat lu. Rizka. Udah seksi belum? Aduh tumpak lagi kan ke sini. Jadi kita nggak jadi naik gunung nih. Sambil lo lihat gue tips and tricks terakhir buat Tips. naik gunung. Oh, oke, untuk Sambil gue tiduran di sini. Heeh. Jadi kita camping di sini ya. Oke. Mending muka Abis kita dari depan. tenda nih. Diriin tenda nih. Gimana? Kira-kira apa? Buat naik Tipsnya? gunung, Pertama yang jelas kita harus tahu rute atau Rutenya. medannya kita mau kemana nih. Ah. Itu bisa menentukan untuk kita berapa hari di sana. Oke. Terus kita juga harus siap untuk fisik dan mental kita. Terus kita harus ada planning, paling nggak perancangan olahraga sebelum Oke, siapin Latihan fisiknya fisik. ya. Latihan Terus fisik. perlengkapan udah harus Disiapin ada, ya. Disiapin. Oke, thank you so much for coming, Chul sama Rizka. Kalau ke Gunung Papandayan jangan lupa bawa uang juga karena di sana tukang cuanki, jadi kita bisa jajan di sana. Tukang cilok juga ada ya. Ya udah kita sekarang pamit dulu. Jangan lupa untuk terus saksikan Trending Topic Ciak TV setiap Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam setengah 7. Kita nggak jadi naik gunung, kita mau camping di sini aja. Tuh udah naik sleeping bag. Nah, pakai ayo dong, pakai bantal ini nih. Kamu kita jago masak, masakin dong. Nggak